Shalom, saudara yang terkasih. Bagaimana keadaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Harapan saya Bapak Ibu tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara di tengah-tengah kondisi pandemi yang meningkat ini. Setiap kita tetap semangat untuk terus belajar dan merenungkan firman-Nya. Saudaraku, di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 16 hingga ayat yang ke-18, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku, pada bagian ini, Paulus dengan tegas memberikan pengajarannya kepada jemaat Galatia. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang telah mengalami pertobatan dan percaya kepada Kristus. Namun hidup mereka ada dalam bayang-bayang ancaman orang-orang Yahudi. Mereka didesak melakukan hukum Taurat untuk menjadi Kristen yang sejati, seperti layaknya bangsa Yahudi. Saudaraku, Paulus menentang hal ini dengan keras, sebab kehidupan mereka telah dibenarkan hanya karena iman di dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Hidup mereka tidak lagi berada di bawah perhambaan hukum Taurat dan kutuk dosa. Kehidupan mereka sudah merdeka di dalam Kristus. Kehidupan jemaat Galatia telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kehidupan jemaat Galatia harus mencerminkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi dipusingkan atau dikacaukan dengan pengajaran yang menyesatkan. Yang menjadi pertanyaannya, seperti apakah ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus? Saudaraku, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama, memiliki kehidupan yang penuh penyerahan total kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Yang kedua, memiliki kedekatan, keintiman bersama Tuhan melalui disiplin rohani. Yang ketiga, mencintai dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup kudus, penyangkalan diri, melawan keinginan daging, dan sebagainya. Yang keempat, menyatakan buah roh di dalam perilaku hidup sehari-hari. Yang kelima, membagikan kasih Tuhan melalui kesaksian hidup dan penginjilan. Saudaraku, marilah kita bersama bertumbuh sebagai orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Meskipun mungkin tidak ada yang sempurna, tetapi kita percaya anugerah Allah akan memampukan setiap kita untuk menghidupinya. Diawali dari kerinduan dan ditindaklanjuti dengan langkah kecil, mungkin lewat perubahan sederhana, seperti mulai rajin membaca firman Tuhan, berdoa, mengurangi perilaku tidak baik seperti iri hati, amarah, dan lain-lain. Mungkin kita tidak bisa sempurna, saudara, dan memenuhi semua ciri-ciri tersebut. Tetapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh senantiasa rindu, terus bertumbuh, memberikan keleluasaan Roh Kudus bekerja dan memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.